biasa, bukan bonus namanya kalau nggak ngajak kalian buat rebahan bikin perubahan. Today aku bakal ngundang satu guest star yang pastinya bakal faedahful banget buat kita semua. Dan sebelum aku masuk ke pembahasan kita hari mau bahas apa, aku pengen tanya dulu nih sama kalian. Pernah gak sih kalian kepikiran, semisal semua orang itu punya pikiran yang sama, punya tujuan yang sama, punya kemauan yang sama, kayak apa yang kamu mauin tuh jadi mau orang lain juga. Nah sayangnya, life doesn't work that way. Jadi orang-orang tuh pasti ada selisih pendapat. Nah itu kenapa pada hari ini bonus bakal membahas tentang negosiasi. Kenapa sih Fir negosiasi doang pakai belajar, tinggal nego doang? Nah, gampang kalau misalnya kita negosiasi cuman sama kayak teman dekat, sama keluarga, atau pas kita lagi belanja misalnya. Tapi gimana kalau case-nya semisal kalian berselisih pendapat sama bos kalian atau sama calon investor kalian? Nah, that's why kita hari ini bakal belajar bareng gimana sih smart ways to win negotiation kayak gitu. Oke, aku juga gak mau lama-lama buat ngomong sendiri. Hari ini aku bakal ngundang salah satu teman aku juga yang pastinya orangnya ini tuh kayak positive vibes banget. Dan dia tuh talkative juga, dan yang pastinya komunikatif nih guys. Jadi pas banget buat kita bahas bareng tentang negosiasi. Oke, langsung aja aku panggil ya. Halo Mas Udin. Halo Fir. Hai Mas Udin, apa kabar? Hi. I'm good. How are you? Oke, aku juga baik Mas Udin. Nah guys, jadi Mas Udin ini tuh salah satu anak teknik industri juga yang kebetulan udah angkatan akhir nih guys. Gimana Mas kabar TA? Alhamdulillah, disyukuri aja. Oke, tetap semangat lah Doain ya lancar walaupun ya. pandemi. Amin, semoga cepat selesai ya TA-nya Mas. Amin. Oke. Nah Mas, kebetulan hari ini bonus tuh mau ngebahas tentang negosiasi nih Mas. Oke. Aku pengen nanya nih, menurut Mas Udin sendiri, negosiasi itu apa sih Mas? Negosiasi. Oke, kalau dari sudut pandang aku nih, negosiasi itu suatu proses penetapan keputusan atau kesepakatan di mana itu banyak banget di situ pikiran-pikiran, tujuan-tujuan yang literally berbeda gitu. Jadi negosiasi sendiri itu adalah suatu proses penetapan keputusan dari berbagai point of view, dari berbagai goals, di mana nanti keputusan atau kesepakatan itu bisa menguntungkan bagi semua pihak, kayak gitu. Nah Mas, terus aku pengen nanya nih, kan tadi kita udah tahu negosiasi itu apa. Terus aku pengen tanya, kenapa sih kita semua tuh harus banget belajar negosiasi? Bukannya negosiasi itu tinggal ngomong aja, nyampein pendapat kita kayak gimana, kita mau apa, kayak gitu. Kenapa sih kita harus belajar gitu? Oke, kalau dari sudut pandang aku ya Fir, kenapa negosiasi penting banget? Karena negosiasi tuh kalau menurut aku pribadi adalah intinya tuh proses untuk mempengaruhi orang lain agar sejalan sama kita, meskipun tujuan akhirnya itu semuanya pihak teruntungkan loh ya. Jadi kayak asarannya tuh ilmu mempengaruhi orang lain tuh juga perlu dilatih gitu loh. Soalnya dalam bernegosiasi itu kan banyak sekali perbedaan, ya kan? Untuk mencapai sebuah kesepakatan, entah itu point of view, idea, goals atau semacamnya lah. Nah di situ itu kita benar-benar dilatih gimana untuk menerima pendapat orang, lalu mengkritisi pendapat orang tadi, sehingga kita menemukan titik temu di mana itu saling menguntungkan untuk kedua belah pihak atau semua pihak yang terlibat di dalamnya. Nah, negosiasi sendiri itu sangat penting karena pasti banyak lah di situ tujuan negosiasi itu kayak semisal nih kalau di organisasi dengan kemampuan negomu yang baik itu nanti bisa meningkatkan kerjasama. Misal contoh real nyata nih. Aku mewakili negosiasi dari departemen atau bidang apa. Aku negosiasi dengan departemen yang satunya kayak gitu. Nah dengan kemampuan nego yang baik, nanti output akhirnya tuh tercipta kerjasama yang baik antar departemen. Kayak gitu sih. Jadi apa yang kita wakili dalam negosiasi itu nanti akan terkena impact bagusnya. Nah kalau untuk dunia bisnis sendiri atau di perusahaan atau usaha atau apapun itu, dengan kemampuan yang baik itu nanti bisa meningkatkan profit. Jelas ya itu ya. Kalau negosiasi bisnis kan pasti kayak mau kerjasama ini itu lalalala. Nah itu kan nanti pada akhirnya kan juga berakhir ke keuntungan. Terus dengan profit yang lebih bagus, kalau dari segi perusahaan ya memang aku belum mengalami realnya seperti apa, tapi OTW itu yang ya, bisa Mas? aku simpulkan. Iya, kenapa? Iya, OTW buat merasakan ya di bidang. Iya, benar. Oke, terus aku juga pengen nanya nih Mas, kira-kira Gimana tuh?
kan aku udah tahu nih kenapa aku harus belajar negosiasi. Terus aku pengen tanya, apa sih yang harus aku persiapin sebelum aku bermulai negosiasi, atau enggak pas selama negosiasi itu tuh lagi berjalan gitu. Oke. Sebelum negosiasi ya? Iya. Oke. Kalau dari aku ini agak teoritis tapi semoga bisa diterapin ya. Ini menurut aku aja sih. Jadi kalau sebelum negosiasi awal banget tuh pertama jelas ya kita harus paham topik apa nih yang bakal kita negoin kayak gitu. Semisal negonya tuh tentang harga atau tentang topik A atau B di mana kita itu nggak sejalan. Nah, pertama kita harus paham banget eh, ranah yang kita negoin tuh apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga penting banget memahami tujuan dari nego kita dan tujuan nego lawan gitu. Dikatakan nego kan berarti kan kita berbeda toh. Di situ kita dituntut untuk satu jalan, di mana kita mempunyai tujuan masing-masing. Nah, di sini penting banget diri kita untuk memposisikan ternyata tujuanku A nih, terus tujuan si pihak lawanku C. Nah, setelah kita benar-benar bisa memahami dua sisi, baru kita ini buat kayak skala prioritas gitu. Nanti apa aja sih yang mau dibahas pas di nego. Jadi kayak poin-poin utama gitu. Jadi nanti biar dalam proses negosiasi itu nggak keluar on track gitu, tetap online. Ini yang bakal dibahas. Terus setelah itu kita juga ini perlu banget nawarin solusi-solusi di mana solusi itu bisa menguntungkan dua pihak. Jadi udah kita rancang jauh-jauh nih kayak gitu. Jadi kita udah tahu banget lingkungannya seperti apa yang mau dibahas, aspeknya seperti apa, lalu kita juga memahami lawan, tujuan kita seperti apa, lalu kita ini kayak mencoba mengusulkan dari awal, sebenarnya kayak punya rancangan gitu loh. Oh, nanti pas nego aku mau nawarin ini nih, dimana poin-poin ini tuh bisa menguntungkan bagi dua pihak. Itu sih kalau dari segi preparation. Oke, berarti kayak sebenarnya penting juga buat mempelajari lawan bicara ya, Mas. Bener banget. Kayak memahami posisi mereka itu sebenarnya maunya apa sih kayak gitu. Biar nanti berujung ke win-win solution kayak gitu. Oke guys, jadi sebenarnya kita harus mempersiapkan dari dua sisi ya, Mas ya, dari materi diri kita sendiri dan dari lawannya mau kayak gimana gitu. Bener banget. Oke, nah Mas, aku juga pengen nanya nih, kan kadang-kadang namanya negosiasi pasti lawan bicara kita tuh unik banget kan, kayak gak semuanya tipenya sama. Nah, terkadang kita tuh berhadapan sama orang yang istilahnya argumennya sedikit lebih kuat. Nah, kira-kira Mas tuh ada tips and trick gak sih buat, atau enggak kayak do's or don'ts kalau misalnya kita lagi menghadapi lawan bicara yang seperti ini gitu, Mas? Oke. Ini tuh jatuhnya kayak ini nggak sih, kayak etika gitu nggak sih? Maksudnya apa yang lebih? Oke. Lebih kayak apa yang harus kita lakukan gitu. Oke. Kalau negosiasi ya, kalau menurut aku yang pertama tuh kita harus ini showing respect Fir. Showing respect kita ke mereka. Jadi semisal mereka sedang mengemukakan pendapat atau ide mereka, nah kita dengerin tuh, benar-benar kita dengerin. Nah, dengerin tuh kalau versi aku pribadi tuh gak cuma kayak ya udah aku denger, tapi ya kayak kita menatap matanya, terus kita ngasih pandangan yang enak gitu, nggak cemberut. Soalnya kalau kita udah kayak di awal udah kayak merasa tertekan, terus kita kayak pasang wajah yang apa ya, menurutku sendiri negosiasi tuh ekspresi wajah itu sangat penting gitu loh. Semisal kita udah kayak di awal udah menunjukkan kayak kita udah kayak nggak suka atau nggak setuju gitu, nanti pasti kayak apa sih, dahi mengkerut, terus pergerakan alis kan kelihatan semua ya. Jadi penting banget showing respect terhadap lawan nego kita. Terus saat dia sedang mengutarakan ide dia, itu penting banget juga kita hormati gitu. Jadi nunggu dia sampai selesai baru kita mengemukakan pendapat kita kayak gitu. Jadi jangan memotong pembicaraan. Terus ini juga penting banget kita mengkontrol diri dalam disagreement gitu. Ini sebenarnya rawan sih. Jadi kayak biasanya orang nih kalau kita nggak setuju itu tuh langsung kelihatan gitu ekspresinya. Misal kita nggak setuju kayak ini apaan sih idenya garing, apaan sih padahal ini tuh gini-gini. Nah itu menurut aku sangat penting mengkontrol disagreement. Nah itu bisa dilihat pertama kali di wajah sih. Terus nanti setelah kita bisa mengontrol wajah, maksudnya kalau ada orang berpendapat, oke, kita act normal aja. Meskipun itu menurut versi kita kok kayak agak aneh atau unik atau apapun itulah gitu. Jadi kita harus mengkontrol wajah kita dulu yang pertama. Terus yang kedua, nanti setelah dia selesai bicara, baru kita ini kasih sudut pandang lain gitu, dengan nada yang tidak mengintimidasi dan memberikan apa sih, kayak
edukasi tapi tipis gitu, kayak sebenarnya pendapatmu itu bagus, cuma dalam beberapa hal tuh aku melihat sepertinya ini ada celah nih, kalau semisal kita tambahin ini kayaknya ini bakal lebih kayak lebih bagus kayak gitu. Jadi penting banget itu, soalnya nanti kalau orang melihat kita tuh kayak ini orang kok nggak menghargai pendapatku kayak gitu. Pun kalau kita mau membantah atau menyangga itu juga harus dengan baik-baik gitu, termasuk dengan intonasi itu yang jelas banget sih, sama ekspresi wajah. Oke, iya benar banget. Terus ini juga yang terakhir kayaknya penting banget untuk memposisikan diri gitu. Jadi semisal jangan pernah bawa sifat atau kepribadian asli kita di dalam negosiasi. Semisal aku emang bawaan lahir nih orangnya nyolot gitu, udah diem aja kelihatan nyolot kayak gitu. Nah berarti kita harus memposisikan diri dalam negosiasi itu kayak ya udah, berarti kalau aku nego biar lawan negoku juga nyaman, diskusinya enak, negonya enak, kita juga harus melepaskan dari ini personality asli kita gitu. Soalnya nanti dia kan jadi personality trait bagi proses negosiasi itu sendiri. Kayak gitu sih kalau menurut aku, Kakak. Terus aku juga pernah nih Mas tahu ada orang yang sebenarnya preparation dia udah bagus, argumen-argumen yang akan dia sampaikan juga udah bagus, tapi ketika dia terjun langsung ke dalam negosiasi itu, dia malah jadi seperti terbawa arus gitu Mas. Jadinya dia kayak malah hampir sepenuhnya setuju sama lawan bicaranya dia gitu. Nah kira-kira dari Mas Udin sendiri ada tips and trick nggak sih supaya kita nih sebagai orang yang mau negosiasi tuh kita tetap keep on track gitu Mas. Jadi kita tetap sama tujuan kita mau kayak gimana, dan kita bisa istilahnya memperkuat tujuan kita kayak gitu Mas. Oke. Udah kebayang sih maksudnya apa. Jadi gini Fir, sebenarnya udah tak sampaikan sih di awal. Jadi kayak biar kita tetap on track dan kasarannya tidak terbawa arus malah kayak dikendaliin sama lawan bicara, yaitu kita harus kritis orangnya. Dalam artian kalau lawan nego kita itu menyampaikan pendapat, jangan kasarannya itu gini, jangan mudah percaya lah kayak gitu. Dalam artian jangan mudah percaya itu kita kritisi pendapat dia. Jangan sampai kita itu melenceng dari tujuan awal yang sudah diutus ke kita gitu. Semisal kita nego diutus untuk menyelesaikan ini, ternyata dalam proses negosiasi kita tambah melenceng dan seolah-olah kita diarahin dan berakhir kayak negonya kayak gagal bagi kita, dalam artian menguntungkan pihak sana seperti itu. Nah itu tadi, jadi kita penting banget jangan mudah terpengaruh, dalam artian kita harus kritis setiap pendapat yang dia berikan, jangan mudah percaya. Terus yang kedua, seperti yang aku bilang, perlu banget nulis notes poin-poin yang ingin kamu sampaikan gitu di awal untuk nego itu apa aja. Nah kalau semisal opini lawan kayak cenderung membuat itu kayak semakin menjauh, nah itu di situ kita harus ada mulai kayak defense gitu. Dalam artian kita harus kritis untuk membalas pendapat atau idenya, tapi dengan cara yang baik dan benar, kayak yang udah aku sampaikan tadi, dengan manner yang bagus, mimik wajah yang bagus, seperti itu. Terus ini juga selain kayak nyimpang, biasanya dalam negosiasi itu menurut aku tuh sering banget nih kayak tensionnya itu tiba-tiba kayak naik gitu. Nah kita tuh juga harus pinter banget dalam menguasai suasana negosiasi. Dalam artian kita harus tahu tensionnya. Misal di sini kita nego 3 orang nih, aku pihak B, terus lawan bicaraku juga A, ternyata dia mulai mengintimidasi si C. Nah kita tuh harus pinter-pinter baca tensi suasana nego itu sendiri. Kayak misal, wah ternyata si A ini mulai ngintimidasi si C nih gitu. Nah di situ nanti pas mereka sudah selesai berdebat atau menyampaikan pendapat, kita coba masuk nih kayak misal, maksud si A itu gini loh C, jadi dia tuh sebenarnya maksudnya bla bla bla. Kasarannya kita kita kasih polesan biar suasananya tuh kembali cair kayak gitu. Nah Mas, aku bakal bacain beberapa pertanyaan terpilih dari Sobat Bonus nih yang bertanya tentang negosiasi nih Mas. Yang pertama dari @imambaguswe. Adakah hal penting yang dapat dilakukan sebelum dan sesudah negosiasi? Nah mungkin pas banget nih, tadi kita udah bahas ya Mas. Iya, kalau tadi sebelum dan sesudah ya Fir ya, bener kan? Iya. Oke, kalau sebelum tadi kan udah aku sampaikan ya, kalau nggak salah kayak kita perlu memahami ruang lingkupnya, terus kita paham tujuan kita, terus kita membuat notes apa yang ingin disampaikan, dan menghormati lawan kayak gitu. Nah untuk mungkin aku ini sih nyoroti yang sesudah. Nah kalau semisal sebuah kesepakatan nih udah terbentuk di antara dua pihak, itu kita perlu banget menjaga kesepakatan itu biar berjalan dengan bagus. Dalam artian sebenarnya proses kamu kerja sama tuh nggak cuma di nego aja gitu loh. Setelah agreementnya tadi tuh apa buat dua pihak, kamu tuh harus konsisten terhadap hal itu.
ya kayak apa sih halusannya kalau di real tuh kayak gini. Misal kesepakatan sudah terjadi nih, kita jangan lupa lah say thanks atas kerjasamanya, atas agreementnya, udah saling memahamin satu sama lain. Terus yang kedua, dalam menjalani agreement tadi itu kita konsisten dan tunjukkan kemampuan terbaik kita gitu. Kenapa? Jadi nanti semisal kita dari kerjasama itu kita performnya baik dan dia puas dalam kerjasamanya itu, nanti menguntungkan untuk project-project kita di selanjutnya, entah itu di organisasi, di bisnis atau apapun itu. Aku yakin lah kalau seseorang udah 1-2 kali kerjasama dan hasilnya memuaskan, itu nanti menguntungkan juga untuk proyek kita. Nggak cuma dari apa sih buat kita ke dia aja, siapa tahu dianya kayak cerita ke teman-temannya atau bisnisnya yang lain atau perusahaannya, kalau kerjasama sama pihak ini tuh enak loh, ternyata kayak gini kayak gitu sih. Jadi itu hal-hal penting yang harus diperhatikan saat negosiasi, setelah negosiasi selesai maksud aku, sorry. Ada dari @anggara_fp, etika utama dalam gimana tuh? bernegosiasi itu apa? Etika utama, yang kayak aku udah sampaikan tadi sih Fir, kayak apa ya, kita showing respect itu jelas lah ya, kayak nggak memotong pembicaraan, mendengarkan dia berbicara, tidak HP-an, itu juga hal-hal kecil yang kadang apa sih minor tapi kadang kayak nyakitin gitu. Bayangin aja kita pas negosiasi, misal berbanyak orang ya, satu lagi dengerin pendapat, tiba-tiba yang lain HP-an, itu kan jelas gimana ya, nggak mau bohong ya, pasti ada lah kayak perasaan kok gini ya orangnya, aku lagi mengungkapkan pendapat aku, point view aku, tujuan aku, kok dia tambah kayak gini, nggak menghargai gitu. Jadi showing respect itu banyak banget bentuknya, kayak kamu memperhatikan omongan dia, kamu menunjukkan senyum, terus kamu tidak memotong pembicaraannya, itu etika. Terus yang kedua mungkin tadi, jangan pernah menunjukkan karakter aslimu, dalam artian karakter yang mungkin kurang menguntungkan atau kurang baik gitu. Soalnya nanti dia akan berpengaruh juga ke proses negosiasi. Kalau kita jalanin nanti ruginya ke semua pihak. Terus juga ini yang disegremin itu juga tadi yang menunjukkan apa sih emosi kita itu jangan sampai kelihatan gitu kalau semisal kita nggak setuju terhadap ide-idenya gitu. Jadi kita harus pintar banget mengkontrol itu sih. Nah Mas, mungkin aku pengen bacain satu pertanyaan terakhir nih, last question dari @faiz_syafwanha. Bagaimana trik menaklukkan lawan negosiasi yang terkenal pelit dalam jual beli ini Mas? Pertanyaannya seru juga sih, aku pengen tahu juga sih ini. Iya, ini contoh real gitu. Iya. Oke, kalau apa ya, kalau masalah jual beli tuh jujur banget nih ya, aku hanya saja nggak terlalu berpengalaman sih, dalam artian mungkin berpengalamannya tuh untuk jual beli secara langsung ya. Kalau online gitu aku nggak pernah tawar menawar. Nah kalau tips trik dari aku sendiri untuk menaklukkan penjual yang agak pelit gitu masalah dijual beli tuh, kalau aku pertama tuh ini, jadi kita so akrab itu penting banget. Kayak ya kayak, ibu ini dagangan udah berapa lama sih bu, kayak gitu, kayak bukanya dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Jadi kasarannya kita di sini tuh kayak ngerebut hatinya dulu lah, kalau kita itu so akrab banget kayak gitu. Terus kalau perlu kita kasih pujian, kayak ini tuh kayaknya bagus ya ternyata, kayak gitu misal kayak gitu. Tapi ingat, kalau muji tuh jangan over, nanti dia tambah kayak ilfil sendiri kan pastinya. Nah setelah itu, habis kita kayak mencoba akrab sama beliau, ini kita tentuin harga yang mau kita tawar. Nah sebelum kamu nembak harga awal itu, pastiin dulu kamu tahu harga pasaran itu berapa gitu. Jadi kalau nembak harga tuh jangan sembarangan juga. Soalnya gini, penjual itu kan juga cari keuntungan kan ya, nggak mau munafik kita. Jadi kita tuh kalau nembak harga tuh jangan sembarangan juga. Misal dijual 60, tiba-tiba nawar 10.000 kan ya. Aduh ibu-ibu banget ya Mas. Makanya aku dapat ilmu dari nenek juga sih, jadi kayak gitu. Jadi harus benar-benar tahu harga pasar baru kita nembak harga. Nah setelah nembak harga pasti debat kita tuh, kayak misal 50 aja bu gitu, nggak boleh mas, ini tuh biaya jahitnya gini-gini bla bla bla, misal ya kayak gitu ya. Dalam proses debat itu kalau bisa harus menang gitu, dalam artian pasti sila lidah terus, kayak dia ngasih alasan, kita juga ngasih alasan. Nah jadi di proses ketiga ini, setelah kita berusaha akrab, kita udah nembak harga, kita berdebat nih. Nah berdebat ini usahain banget menang gitu, dalam artian dia setuju dengan harga yang kamu tawarkan. Nah semisal tetap nggak setuju, kalau menurut aku pribadi ya udah kita pergi lapak gitu. Nah ini terakhir, ini penentuan nih, kalau semisal nanti kita dipanggil lagi berarti kita yang menang. Kalau semisal kita nggak dipanggil lagi, ya udah itu resiko kita gitu dalam dalam
tawar-menawar bargain itu tadi sendiri. Ini aku contohinnya real aja ya, dan terlalu simpel sih, nggak tahu kalau jualan yang lebih gede kayak mobil gitu nggak pernah mengalaminya, jadi aku share yang pernah aku alamin aja. Oke Mas Udin, makasih banget nih udah nemenin teman-teman bonus pada hari ini di episode 2 tentang negosiasi ini yang pastinya bener-bener sesuai aku bilang faedahful banget sih Mas hari ini. Kayak banyak banget insight-insight baru yang belum pernah aku dengar gitu. Kalau ternyata tentang negosiasi itu nggak hanya mempersiapkan diri kita sendiri doang gitu. Makasih banget Mas Udin udah nyempetin waktu, padahal udah tahun terakhir lagi skripsian, sibuk. Yoi, sama-sama guys. Aku juga berterima kasih banyak sudah mengundang di sini. Hiburan banget loh ini buat aku, kayak bercit-chat dengan kalian, menyampaikan ya, semoga bermanfaat lah ya. Semoga pokoknya hanya sedikit yang bisa aku berikan. Terus ya tentang skripsiannya, aku tunggu kapan wisudanya, kita semua tunggu kapan wisudanya supaya bisa cepet nih merealisasikan negosiasi di dunia yang lebih profesional lagi nih Mas. Oke, Amin. terima kasih Ya Mas Allah, Udin, amin. selamat beraktivitas kembali. Oke, terima kasih juga. Dadah. Oke guys, sampai sini dulu bonus episode hari ini, dan semoga video hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Sesuai namanya, kita di sini menghadirkan insight-insight baru supaya kalian rebahan bawa perubahan. Dan kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa give this video a thumbs up dan share ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.